Keep on Sobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa kembali bersama Ricky Wibisana. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ricky hadir kembali untuk menemani Anda di hari ini Sobat Citra, hari Sabtu yang spesial karena kita juga ada tema dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah untuk tanggal 22 Juni 2024 dengan tema keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 ya. Oke, dan juga udah hadir nih narasumber kita Sobat Citra, ada Pak Tri Mulyantoro. Selamat pagi Pak Tri, sehat Pak? Selamat pagi, alhamdulillah sehat Mas Rifki. Iya, oke. Ada juga ini Gus Wahid. Halo Gus, sehat Gus? Alhamdulillah, Mas Rizky apa kabar? Ya, udah luar biasa. Oke, ada Pak Isnani juga. Pak Isnani, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, seger waras. Oke, dan untuk tema kita hari ini Pak, ini tentang keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2024 ya. Di mana Jawa Tengah ini akan menjadi tuan rumah peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 yang akan digelar di Kota Semarang yang diperingati pada 29 Juni. Peringatan Harganas 2024 ini menjadi komitmen pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merevitalisasi peran keluarga dalam mengatasi persoalan yang dapat menghambat pencapaian cita-cita bangsa serta menjadi alarm terhadap penanganan masalah kependudukan ya. Oke, ini kita ke beberapa pertanyaan yang akan Ricky ajukan untuk narasumber kita Sobat Citra. Nih kita ke Pak Tri dulu ya, Pak Tri. Iya, ini langsung aja nih Sobat Citra. Menurut Pak Tri ya, ini seperti apa sih pengertian keluarga yang berkualitas Pak? Dimana nih kan Jawa Tengah ya, ini akan mengadakan Harganas gitu ya untuk ke-31 Pak. Monggo Pak. Terima kasih Mas Rifki. Assalamualaikum buat seluruh pendengar Citra FM ya di Wonosobo. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali lewat acara dialog interaktif antara Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Kominfo. Mudah-mudahan ini bisa terus meningkatkan silaturahmi dan banyak informasi yang bisa kita berikan, juga kita bisa mendapatkan informasi juga dari masyarakat. Hari ini kita bareng dengan Gus Wahid, Pak Isna ini untuk bicara masalah menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dan tentunya Indonesia Emas itu akan bisa tercapai manakala didukung oleh keluarga yang kuat, keluarga yang berkualitas, keluarga yang bagus. Karena Indonesia Emas ini kan nanti akan dipimpin oleh generasi-generasi muda yang sekarang mungkin dikenal dengan istilah milenial, generasi Z dan sebagainya. Nah, dengan melahirkan generasi emas ini, maka salah satu syaratnya adalah bagaimana anak-anak yang dilahirkan itu adalah dari orang tua yang sah secara hukum dan secara agama. Ya. Itu yang pertama. Ya. Itu juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi kalau anak-anak dilahirkan oleh, mohon maaf, hasil perselingkuhan mungkin ya, saya yakin hasilnya tidak bagus itu generasi emasnya, bukan generasi emas. Karena tadi akan bermasalah terus tuh. Ya, jadi yang pertama harus dilahirkan oleh seorang atau keluarga yang memang secara hukum sah, secara agama juga sah. Yang kedua tentunya hidup dalam suasana keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas itu ya tentunya baik secara agama, secara pendidikan, kesehatan, moral, akhlak, dan semuanya itu harus tercakup dalam keluarga yang berkualitas itu. Nah, oleh karena itu mari kita mengajak seluruh orang tua, seluruh masyarakat agar berarti sekitar 20 tahun lagi yang akan datang ini generasi emas ini betul-betul bisa tercapai. Maka orang tua yang sekarang punya anak kecil harus dipersiapkan semuanya itu, pendidikannya, makanannya, kemudian sekolahnya ya, kemudian moralnya, ilmu agamanya, ilmu pengetahuan umumnya itu harus disiapkan semuanya agar
nanti ada keseimbangan antara moral, akhlak dan ilmu pengetahuan. Jangan sampai moralnya bagus tapi ilmunya kurang bagus. Ilmunya bagus tapi moralnya jelek. Itu ya nanti akan memanfaatkan kecerdasannya, kepintarannya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang memang harus dipersiapkan semuanya. Oleh karena itu saya berharap slogan atau rencana atau program yang dicanangkan oleh pemerintah ini betul-betul bisa tercapai, dan ini harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada, stakeholder pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, elemen-elemen yang ada. Jangan sampai harapan ini justru nanti berbalik menjadi Indonesia cemas. Bukan Ya, emas tapi bukan cemas. emas tapi cemas gitu ya. Nah, ini yang memang harus kita antisipasi semuanya. Kira-kira begitu Mas Ya. Devi. Oke, terima kasih ya Pak Tri ya. Jadi ini optimis ya Pak ya, Indonesia Insyaallah, bisa jadi Indonesia emas gitu ya. Oke, lanjut lagi nih Sobat Citra. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini kita ke Gus Wahid ya Gus. Iya. Siap, Mas Yuki. Jangan ngelamun Gus. Semangat Gus. Udah sarapan ya Gus. Lihat pemandangan ini. Begitu adem ya Gus ya. Oke Gus, ini bagaimana konsep keluarga berkualitas berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 nanti nih Gus? Ya Mas Rizky, untuk mencapai Indonesia emas di 2024 kita punya fondasi utama ya. Yaitu juga tadi yang tanggal berapa tadi mau diadakan di Semarang? Iya, tanggal 30 29 Juni. 29 Juni Iya. kegiatan apa Mas Rizky? Di Kegiatan. hari Hari Keluarga Nasional. keluarga nasional ya. Iya. Ya, saya kira itu tidak hanya seremonial kegiatan peringatan saja ya, tapi memang keluarga ini menjadi pondasi utama. Bangsa ini akan dapat menyelesaikan masalah-masalahnya ketika juga di lingkup yang paling kecil yaitu keluarga juga dapat menyelesaikan masalahnya masing-masing. Sehingga saya kira pondasi utamanya ya ini di lingkup keluarga masing-masing ya, karena saya kira Indonesia emas ini kan simbol apa barang yang berharga kan gitu ya, yang aji saya kira, yang kita berharap Indonesia juga ke depan di mana inovasi ya dan teknologi yang tinggi besok ini akan mendominasi pada Indonesia emas 2045 ini ya, tentunya perlu disiapkan ya, untuk menyambut perlu disiapkan betul ya, dengan juga ya keluarga-keluarga yang punya kualitas ya, sehingga di semua ini bisa dipersiapkan, karena keluarga kita tahu kan juga punya fungsi keagamaan, punya fungsi untuk bagaimana cinta kasih, punya fungsi ekonomi, punya fungsi untuk pemberdayaan ya, dan seterusnya. Ada 8 fungsi paling tidak yang memang ini saya kira harus betul-betul diterapkan, diimplementasikan dalam setiap keluarga. Jadi dari aspek agamanya bagus, aspek sosial budayanya bagus, juga fungsi perlindungan. Kita ngomong fungsi perlindungan karena sekarang kan serangan hantaman pada keluarga ini banyak sekali. Bukan serangan berupa fisik, serangan dulu itu mungkin dengan penjajah itu enggak. Serangan kultur budaya ini juga saya kira kan tanpa disadari akan tapi betul-betul berada di depan kita. Anak-anak semua, siapa sih anak kecil yang nggak pegang HP sekarang kan begitu. Kalau dulu anak kecil masih kreatif, kadang mau mainan aja dia harus bikin mainan sendiri. Zaman saya saja ya, belum zamannya Pak Isneni, belum zamannya Pak Anto ya, itu saya mau bikin mobil-mobilan ya harus bikin mobil-mobilan sendiri kan begitu. Mau tembak-tembakan ya saya itu pakai tebakan pisang itu. Jadi saya masih bikin sendiri gitu. Iya. Ada kreativitas dulu kan. Nah, sekarang kan enggak, udah beli Pak, udah game online dan seterusnya. Kalau masih game online masih aman-aman. Tapi kalau judi online ini kan Ya, itu udah bahaya. salah satu menjadi ancaman nyata, serangan nyata, PR besar bangsa ini sekarang ini salah satunya apa?
judi online. Judi online itu ya. Ya mau online mau nggak online lah sama saja lah. Pokoknya namanya embel-embelnya judi itu kan. Makanya kalau di Islam itu ada judi itu disandingkannya itu kan dengan apa? Mabuk. Ya kan? Untuk menghindari apa? Antara judi dan maisir dan seterusnya itu. Karena ketergantungan. Orang itu kalau itu kayak mabuk itu, kayak udah dia kesadarannya hilang kan begitu. Bahaya itu. Anak muda kita kalau sampai kesadarannya hilang ya, hanya pada angan-angan yang tidak jelas ya. Kalau menang mesti ketagihan, kalau kalah penasaran kan begitu kan. Ini saya kira keluarga jadi benteng utama. Iya. Jadi benteng utama. Tapi kalau orang tuanya main judi dan seterusnya, orang tuanya saja nggak punya kesadaran untuk membentuk karakter keluarga itu, nah ini saya kira problem besar. Iya. Gitu. Ini saya kira harus ada apa? Kesadaran bersama semua ini masyarakat saya kira, sehingga apa yang kita cita-citakan untuk Indonesia Emas ya, karena itu banyak teknologinya, inovasinya yang seperti luar biasa ini ada di tengah-tengah kita ya. Indonesia itu betul-betul terposisi menjadi negara besar saya kira ya. Nah ini akan sangat berbahaya. Kita fondasi-fondasi tadi, sosial budaya, kultur, kondisi keagamaannya tidak kuat, fondasi ekonomi pertama adalah di domain keluarga. Bisa kamu itu gimana? Iya. Oke. Terima kasih ya Gus ya. Kita langsung ke Pak Isnaini. Pak Isnaini, wah ini luar biasa banget ya Pak ya. Dimana tanggal 29 nanti ya Juni ini akan ada Hari Keluarga Nasional yang ke-31. Nah, menurut Pak Isnaini apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, Pak? Ya, nggih. Matur nuwun Mas Rizky. Tadi sudah disinggung oleh Pak Tri maupun Gus Wahid tentang keluarga berkualitas. Kita harus memahami, tadi disampaikan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Ciri-cirinya keluarga berkualitas itu adalah sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini memang untuk membangun keluarga berkualitas, ini juga bukan hal yang sepele. Ini perlu pemikiran-pemikiran yang matang. Artinya sejak dini kita mungkin dari kandungan bagaimana kita terhindar terjauh dari stunting. Tentunya di dalam kandungan kita juga harus memberikan asupan-asupan yang bergizi. Setelah lahir nanti ini juga tadi disampaikan oleh Gus Wahid, ini anak kecil aja sekarang setahun itu udah pegang HP. Anak tidak boleh, sing penting orang tua ndak boleh, sing penting anaknya menang, seneng. Ini juga harus dikontrol agar dalam mensikapi sebuah perkembangan teknologi yang luar biasa, ini memang perlu kontrol, perlu filter, kewaspadaan orang tua terhadap anak-anak kita ini harus ditingkatkan. Dalam segi pendidikan pun, karena dalam media HP, teknologi ini dalam mencari pertemanan, pergaulan ini kan sangat gampang Mas Rizky. Jangan sampai kita salah dalam bergaul. Yang paling penting lagi dalam sebuah rumah tangga, kita harus selalu belajar memahami karakter antara yang satu dengan yang lain, kita dengan istri maupun anak-anak. Karena dalam sebuah rumah tangga
ini kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Agar tetap terwujud keluarga yang harmonis, keluarga yang guyub rukun, kita harus tidak boleh bosan memahami karakter yang satu dengan yang lain. Biar ketika kita paham kan enak, Mas. Oh, iki ngene kudune ngene, iki sing kae ngene kudune ngene. Ini kan lebih enak. Makanya kembali lagi dengan tantangan-tantangan yang luar biasa yang harus kita hadapi, dan ini tidak bisa dihindarkan, Mas. Ini memang teknologi ini ya tetap harus dihadapi bareng-bareng, tetapi kita juga harus membangun filter waspada tadi yang saya sampaikan. Ini harus diperkuat. Paling tidak kita tahu mana yang manfaat, mana yang tidak. Kita harus mampu memilih agar kita tidak terjerumus hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama. Ini tadi disampaikan Gus Wahid juga, yang sedang marak adalah judi online. Ini dampaknya kan juga luar biasa. Bahkan disampaikan oleh Pak Tri, sampai angka perceraian saja meningkat gara-gara judi online. Karena yang namanya bentuk apapun, tidak off, tidak online, yang namanya judi ini ya tetap merusak keluarga. Oleh karena itu yuk kita hindari, kita sadarkan agar jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu, Mas Rizky. Iya, oke. Terima kasih Pak Isnani ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Sobat Citra, kita jeda iklan dulu, jadi tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Bapak-bapak, ibu-ibu, himbauan dari pemerintah mohon warganya dipantau terkait tingkat kesehatan. Terutama pastikan tidak ada yang terindikasi gejala stunting. Bukannya stunting di wilayah kita sudah mengalami penurunan ya Pak Lurah? Kita harus tetap waspada walau terjadi penurunan angka stunting. Ingat, tanggal 29 Juni nanti diperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-31. Mengusung tema menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju. Sebab itulah, pemerintah dan masyarakat wajib bekerja sama agar stunting bisa ditekan seminimal mungkin. 29 Juni 2024 diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional yang ke-31. Dipusatkan di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan mengusung tema menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju. Diramaikan pameran stand UMKM dan puncak kegiatan tanggal 29 Juni akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Hari Keluarga Nasional ke-31 menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju. Cegah stunting itu penting. Berencana itu keren. Pesan ini disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Hidup berencana itu Dari Jalan Soekarno melalui 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra ya. Kita masih bersama ya di Special Talk Show untuk hari ini ya Sobat Citra, bersama narasumber kita ya DPRD Jawa Tengah. Dan tentunya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada yang lagi bergabung via streaming juga ya di jogjastreamers.com, dimanapun berada, selamat bergabung untuk hari ini ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Sobat Citra. Kita juga masih bersama Pak Isnani, Pak Tri Mulyanto dan juga Gus Wahid. Dan kita langsung ke pertanyaan yang dimana kita langsung ke Pak Tri ya. Pak Tri, ini apa saja yang menjadi tantangan nih dalam mewujudkan keluarga berkualitas untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2024 2045 maksudnya? Baik, terima kasih Mas Rifki. Jadi segala program, kemudian cita-cita, kemudian harapan-harapan itu kan tidak akan lepas dari tantangan gitu ya. Iya. Tantangan yang akan terjadi, yang akan dihadapi oleh program yang dicanangkan gitu. Termasuk juga dalam mensukseskan atau mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. Dan ini kan masih butuh waktu berapa? 20 tahunan lagi ya. 20 tahunan lagi nih Pak. 20 tahunan lagi. Dan berarti Indonesia Emas itu nanti yang akan merasakan adalah generasi-generasi milenial, Ya. generasi Z. Mudah-mudahan kita masih merasakan. Iya, semoga ya Pak ya, diberi umur panjang sehat ya Pak ya. Iya. Emas itu kan berarti sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Ya, maka Indonesia tahun 2045 itu harapannya menjadi negara yang indah, yang maju, yang sejahtera, budayanya bagus, kesejahteraannya bagus, pembangunannya bagus, kepemimpinannya bagus ya. Nama saja Mas.
Tetapi tentang untuk mencapai itu pasti akan ada hambatan, tantangan dan sebagainya. Dan kita ketahui bahwa saat ini kita berada dalam sebuah era yang sangat terbuka, yang informasinya sangat terbuka, era globalisasi dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu tantangan. Selain tantangan internal itu ya tadi misalnya kita di awal menyampaikan mungkin pondasinya kurang bagus, mungkin bibitnya kurang bagus, pendidikannya kurang bagus, mungkin akhlaknya kurang bagus. Tetapi juga ada tantangan dari eksternal. Eksternal itu ya bisa dari luar negeri ya. Luar negeri itu kan kita saat ini berada dalam era globalisasi, di mana seluruh informasi akan masuk ke dalam kehidupan kita dari pagi sampai pagi lagi, dan itu sekarang bisa gampang diakses, baik anak-anak, orang tua, siapapun, bahkan anak-anak akan lebih mudah mengakses. Iya. Ya, kita kadang-kadang gaptek teknologi, anak-anak sudah lebih paham. Sudah mahir ya Pak. Dan, salah satunya adalah gampangnya informasi masuk ke budaya kita. Jadi mungkin yang tadinya kita punya unggah-ungguh, etika, tata krama, tetapi dengan banyaknya pengaruh dari teknologi, melihat film-film drakor misalnya mungkin ya, atau film-film yang dari luar negeri yang tidak tersaring dengan bagus, akan mempengaruhi pola pikir masyarakat kita, etika masyarakat kita. Kemudian mungkin budaya, mohon maaf, di beberapa negara kan LGBT sudah dilegalkan gitu ya. Sementara di kita kan itu diharamkan gitu. Dengan budaya-budaya seperti itu kemudian sangat mudah diakses oleh masyarakat, anak-anak kita. Ternyata perkawinan sejenis itu di beberapa tempat dilegalkan, kemudian dengan tampilan-tampilan yang begitu anak-anaknya akan gampang terpengaruh, manakala tidak punya basic yang kuat gitu. Kemudian mungkin makanan juga akan mempengaruhi pola budaya kita yang dulu kita keluarga, ayo kita masak bareng, makan bareng dan sebagainya. Sekarang anak-anak kita itu udah nggak mau masak, nggak mau makan masakan orang tua kita, nggak mau makan makanan daerah gitu. Taunya sekarang beli makanan lewat online gitu ya. Itu adalah hal-hal yang menjadi tantangan kita untuk bisa kita antisipasi agar tidak mempengaruhi rencana kita ke depan bisa mewujudkan generasi emas. Nah, oleh karena itu sumber daya yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki harus betul-betul dikelola. Informasi-informasi yang ada harus betul-betul dikelola agar terus bisa memberikan kemanfaatan yang besar. Itu Mas Rifki. Oleh karena itu mari kita terus kawal Indonesia Emas ini dari generasi anak-anak kita, generasi muda, agar memang punya wawasan, pengetahuan, punya informasi yang positif semuanya. Ya. Oke. Jadi globalisasi, digitalisasi ini juga menjadi hal yang mempengaruhi ya Pak. Oh iya, jelas itu. Jelas. Oke, dan menurut Pak Tani bagaimana sih Pak peran masyarakat dan komunitas ya maupun pemerintah dalam mendukung terwujudnya keluarga berkualitas Pak? Ya, ini kan yang menjadi harapan kita, bahwa pemerintah membuat program, membuat harapan, rencana, tentunya harus diikuti oleh support ya, fasilitas-fasilitas yang memang harus disediakan. Tidak hanya membuat program saja, setelah membuat program kemudian diserahkan semuanya kepada masyarakat, diserahkan kepada stakeholder, nggak bisa. Tapi harus difasilitasi dengan sarana prasarana yang ada. Misalnya dalam dunia pendidikan, maka bagaimana seluruh masyarakat Indonesia bisa belajar dengan mudah, bisa mengakses pendidikan dengan murah, bisa belajar tidak harus jauh-jauh. Ya, misalnya orang Wonosobo ya tetap belajar di Wonosobo, disiapkan sekolahnya dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tingginya bisa disiapkan di sini begitu. Sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses pendidikan dengan gampang. Kesehatannya begitu juga. Kesehatannya harus difasilitasi betul
agar tadi tumbuh berkembang dengan bagus, dengan sehat, tidak ada stunting ya. Ini kan menjadi persoalan-persoalan yang memang harus kita benahi. Kemudian infrastrukturnya juga begitu, moral akhlaknya juga begitu. Maka pendidikan pesantren pun juga harus difasilitasi. Pendidikan umum juga begitu, kesehatan juga begitu. Pemimpinnya juga harus memberikan contoh yang bagus. Jangan sampai pemimpinnya itu, kalau bahasa kita wong Jawa itu jarkoni. Bisa ngajar, bisa ngelakoni. Ngomongnya macam-macam, tapi ternyata naudzubillah suatu ketika ketemu ditangkap kasus hukum gitu misalnya, itu kan jadi persoalan. Ini misalnya kita lagi santai-santai membangun, ternyata ada korupsi ratusan triliun. Ada korupsi di dunia pertambangan gitu misalnya, di dunia sumber daya alam dan sebagainya, itu kan jadi persoalan tersendiri Pak ya. Termasuk judi online yang sekarang lagi merebak, harus segera ditangani karena itu kan sangat merusak, tadi saya kasih awal. Gitu Mas Rifki ya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Oke, sambil menunggu Gus Wahid juga nih dan juga Pak Seni, kita langsung ke Gus Wahid yang sudah siap juga dengan pertanyaan berikutnya ya Gus ya. Siap. Nah Gus nih, seperti apa sih strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga demi mewujudkan keluarga berkualitas Gus? Strategi yang dapat diterapkan. Ya, strategi untuk bagaimana bisa mewujudkan keluarga yang ideal tentunya ya, yang sejahtera tentunya ya. Nah, sejahtera ini kan tidak hanya soal ekonomi, di samping juga soal ekonomi menjadi salah satu anasir penting ya, soal kesejahteraan. Tentu ada faktor-faktor lainnya ya yang menunjang kesejahteraan itu sendiri. Soal pendidikan ini juga penting ya, soal bagaimana karakter daripada keluarga itu sendiri, yang saya kira salah satu pondasi utamanya juga adalah pendidikan agama. Ini penting ya, apalagi Indonesia sudah jelas negara ketuhanan ini ya, kita Tuhan jelas bahwa maka setiap warga bangsanya tentu harus mempunyai kepercayaan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Contoh bagi umat Islam saya kira soal akhlak ini saya kira menjadi pondasi penting. Ya, maka strategi paling jitu ya memang bagaimana keluarga ini dioptimalkan fungsinya, salah satunya fungsi keagamaan ya. Ya bagi umat Islam saya kira ya dibangun kedisiplinan hingga saat contohnya soal sholat dan seterusnya ya, bagaimana untuk berbuat baik ya dan seterusnya. Saya kira bagaimana mendahulukan kewajiban daripada haknya ya. Kemudian juga pendidikan saya kira di keluarga ini juga menjadi ujung tombak bagi bagaimana kita membentuk Indonesia yang tadi kita harapkan yang maju di 2045, Indonesia emas ya. Saya kira salah satu kuncinya juga adalah indeks pembangunan manusianya ini juga saya kira harus baik ya. Maka tentu salah satunya adalah pendidikan ini penting ya. Pendidikan penting, juga harapan hidup daripada masyarakat ini juga bagaimana lebih tinggi, dan juga tentu soal kesejahteraan itu sendiri ya. Nah jadi contoh kasus ya soal pendidikan ini sekarang kan nggak mungkin kita menghindarkan keluarga kita, anak-anak kita dari yang namanya gadget, yang namanya HP ya. Jadi strateginya bukan bagaimana anak-anak tidak pegang HP, tapi seperti dikatakan Pak Isni tadi, justru bagaimana punya filter begitu ya. Keluarga anak-anak ini bisa memfilter ketika pegang HP, maka yang diakses, yang diunduh ya, yang dilihat adalah hal-hal yang positif, yang membangun tentunya. Karena HP itu juga ya dua sisi kan, bisa menjadi potensi baik, potensi sekarang akses semuanya gadget ya, ekonomi pakai marketplace dan seterusnya ya. Aplikasi-aplikasi yang cukup membantu dalam kehidupan kita juga banyak sekali lewat gadget, tapi di sisi lain juga banyak sumber-sumber negatif yang diperoleh dari
HP. Maka filter itu saya kira menjadi salah satu kata kunci ya, kemampuan anak untuk memfilter. Ya karena nggak bisa dihindari itu tadi. Nah maka peran serta orang tua ini menjadi penting ya. Orang tua kan juga karena keluarga punya domain pendidikan, maka orang tua juga menjadi guru ya. Guru itu digugu dan ditiru kan begitu. Jangan mengatakan jangan HP-HPan terus, jangan main game online, tapi orang tuanya malah dongkol game-gamean online terus kan gitu. Tadi memang masih mending kata Pak Isnan itu game online daripada judi online gitu kan. Karena itu yang online itu negatifnya banyak. Pinjaman online juga itu sekarang itu waduh jadi masalah juga. Pinjol. Kata Pak Anto itu perceraian aja tinggi, angkanya naik katanya gara-gara tadi judi online, apalagi pinjaman online juga itu kan pasti efeknya juga ya ini tadi hidup bagaimana bersahaja, bagaimana sederhana tentu ya, apa yang menjadi kebutuhan primer yang menjadi pokok ini saya kira harus yang diutamakan ya, ini saya kira harus terbentuk di lingkup paling kecil yaitu keluarga ya. Oke. Jadi pendidikan ini penting ya Gus ya untuk nanti keluarga gitu ya. Iya tentunya ya. Di samping saya kira kita punya tanggung jawab bersama ya, sehingga pemerintah juga demikian. Tapi pemerintah dia akan mampu sendirian. Maka masyarakat dan keluarga sebagai lingkup paling kecil ini menjadi ujung tombak saya kira ya. Nah pemerintah juga saya kira mungkin kayak di Perda dan seterusnya ini kayak judi online dan seterusnya kan juga harus ditanggulangi. Termasuk mungkin situs-situs porno dan seterusnya ini kan juga ditanggulangi ya, ada memblok situs-situs yang punya efek negatif itu. Jadi termasuk yang judi-judi online ini saya kira pemerintah juga harus punya piranti untuk menanggulangi itu ya, membantu bagaimana peran-peran keluarga ini mendidik anak-anaknya ini bisa lebih efektif. Itu masih. Oke, terima kasih ya Gus Bat ya. Kita ke Pak Isnadi. Pak, ini bagaimana nih menurut Pak Isnadi peran masyarakat dan komunitas maupun pemerintah dalam mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas? Ya, terima kasih Mas. Jadi ketika kita bicara peran masyarakat maupun peran pemerintah dalam membangun keluarga yang berkualitas, ini saya kira beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Gus Wahid, baik sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, ataupun sektor-sektor yang lain, ini pemerintah sudah sangat luar biasa Mas. Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat, ini sudah sangat maksimal. Artinya ketika kita melihat dalam sektor ekonomi, ini juga peluang-peluang usaha, kredit dan sebagainya, anggaran pemerintah yang digelontorkan untuk membangun ekonomi rakyat, ini juga luar biasa. Nah, kita kembali ke rakyat ataupun ke masyarakat itu sendiri. Artinya satu, bisa memanfaatkan program apa tidak. Yang kedua, masyarakat ini juga harus lebih semangat, lebih giat, dan mampu mencari celah-celah pasar untuk membangun situasi ekonomi masing-masing. Karena ketika kita melihat ternyata yang namanya kebutuhan hidup, semakin kita bertambah umur, kebutuhan ini juga akan semakin bertambah banyak. Nah, kalau kita tidak semangat, kita tidak giat, tentunya ekonomi kita akan menjadi jomplang. Yang kedua, sektor pendidikan ini juga sangat diperhatikan. Artinya saya selalu mengambil sebuah bahasa Wonosobo, yang namanya keberuntungan kabejan itu kan bisa diterima dan diberikan ke siapapun. Wong sing ora sekolah diwenehi beja bisa Mas. Tapi sak beja-bejane wong sing bodho diwenehi kabejan, luwih beja wong sing pinter wenehi kabejan. Oleh karena itu pendidikan ya kita semampunya, sekuat tenaga, mudah-mudahan
antara orang tua dengan anak ini seimbang. Artinya harapan orang tua, anak bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Orang tua pun semangat memberikan biaya dan sebagainya. Mudah-mudahan anak itu juga semangat. Jadi terjadi keseimbangan, tidak hanya salah satu pihak. Artinya ketika anaknya kepingin melanjutkan, orang tua tidak mampu. Ketika anaknya orang tuanya semangat melanjutkan dengan kemampuan yang ada, kita melihat dalam sektor keagamaan ini tadi disampaikan bahwa kita adalah umat yang berketuhanan. Kita masing-masing mempunyai kepercayaan dan agama yang kita anut. Tentunya itu menjadi pondasi utama. Artinya anggaran-anggaran dari pemerintah itu yang digelontorkan ini juga sangat luar biasa. Sekarang coba kita lihat di lingkungan masing-masing. Yang namanya TPQ ini kan hampir dibangun di setiap dusun, setiap desa. Nah, itu harus dimanfaatkan betul-betul. Dan pemanfaatan untuk membangun pondasi sektor keagamaan ini juga tidak boleh awur-awuran. Artinya apa? Dari ustadz, dari guru ini juga butuh ekonomi untuk mempertahankan hidup dalam sebuah keluarga. Ini juga harus seimbang. Artinya wis ora ming sing penting anak nyong tak titipna nangon Gus Wahid. Gus Wahid kebutuhannya wis demen dipikir Gus Wahid dewek. Ini tidak mampu kalau seperti itu. Ini harus seimbang. Oleh karena itu sekali lagi monggo kita harus belajar pemahaman dalam sebuah rumah tangga. Pondasi-pondasi yang harus dibangun pun ini juga harus diperkuat agar apa yang menjadi harapan kita semua keluarga berkualitas ini bisa betul-betul terwujud untuk mewujudkan Indonesia Emas 100 tahun, Indonesia Merdeka di tahun 2045 ya. Oke. Oke, Pak Sneni, ini mungkin apa ya harapan Anda ya untuk Hari Keluarga Nasional ke-31 ini yang akan digelar di Kota Semarang tanggal 29 nanti apa? Ya. Nah, harapan saya ya ini menjadi penyemangat kehidupan kita semua dalam membangun keluarga untuk menghadirkan pemuda-pemuda masa depan. Artinya 45 tahun ke depan ini kan besok kan yang sekarang mungkin usia 1 tahun, sekarang usia 5 tahun, itu kan menjadi harapan kita semua, Mas. Ya. Nah, ini sejak dini harus kita siapkan, terutama mentalitas kita. Jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang justru akan merugikan kita semua. Tadi disampaikan berkaitan dengan perkembangan teknologi, ini bisa merusak, ini justru bisa mensukseskan dan sebagainya. Ini tergantung bagaimana kita mensikapi sebuah kesempatan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Kita mau hancur lewat HP bisa, kita mau hidup lewat HP bisa, kita mau ketemu jodoh lewat HP bisa. Iya, benar. Tapi cerai gara-gara HP ini juga banyak. Pengalaman Pak enggak ya? Ini hal-hal semacam itu. Ya memang kita harus saling mengingatkan. Iya. Kita harus saling mengingatkan agar apa itu tujuannya urip. Urip itu yang dicari kan hanya sebuah ketentraman lahir batin. Iya. Hanya keguyup rukunan. Kan hanya itu, Mas. Iya, benar. Makanya tadi saya sampaikan kebahagiaan itu kan muncul dari hati nurani masing-masing, tidak muncul dari pandangan orang luar. Makanya ada istilah urip kuwi sawang sinawang. Seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sneni. Ya, lanjut ke Pak Tri nih, apa Pak yang pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat guna mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045? Terima kasih Mas Vivi. Jadi tadi udah banyak disampaikan, pesan kami ya tentunya ini harus kita sengkuyung bareng ya. Karena ini program yang sangat mulia, sangat bagus dan harapannya memang ini bisa terwujud. Tetapi kalau tidak ada kebersamaan di antara kita, masyarakat, kemudian pemerintah yang memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat, maka kok kayaknya
saya khawatir tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan tercapai. Maka mari dari yang paling kecil pihak keluarga siapkan segala sesuatunya, siapkan anak-anak kita, generasi kita dengan pengetahuan agama, pengetahuan moral, etika, pelajaran dan budaya yang bagus untuk kita realisasikan, aktualisasikan di masa-masa yang akan datang. Karena yang akan menikmati, merasakan, kemudian memimpin Indonesia Emas 2045 itu adalah anak-anak kita, generasi di bawah kita. Tuh. Kemudian pemerintah juga tentunya harus memfasilitasi segala keperluan untuk mensukseskan itu. Anggarannya harus betul-betul tepat sasaran, perilaku pejabatnya juga harus betul-betul baik, menjadi contoh yang baik, menjadi contoh masyarakat, tidak melakukan pelanggaran etika, tidak melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga harus mendukung semuanya. Seluruh masyarakat terlibat aktif untuk bisa mensukseskan itu. Tadi seperti yang saya katakan di depan, jangan sampai Indonesia Emas ini menjadi Indonesia cemas. Iya. Gitu Mas Riki. Oke, terima kasih Pak Tri dan ke Gus Wahid. Gus, ada tambahan Gus atau pesan-pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya? Iya, mungkin singkat saja ya Mas Riki, bahwa 2045 Indonesia Emas kita harapkan bisa terwujud, bukan Indonesia cemas, ataupun kalau tetap Indonesia Emas, emasnya benar-benar 24 karat kan begitu. Hanya berkualitas kan begitu. Ya, kualitasnya dari apa saja, saya kira kan tentu kita tahu bahwa 2045 ini Indonesia akan menjadi negara besar dengan inovasi tinggi dan menguasai teknologi. Untuk itu kita semua harus menyiapkan sedari dini, saat ini, detik ini pula ya, disiapkan ya pendidikan yang berkualitas ya, dari sosial, kultur, budayanya juga saya kira dengan jati diri bangsa kita juga yang saya kira yang kuat ya, yang harus kita bangun dari saat ini. Juga soal ekonomi juga demikian ya, saya kira harus kuat ya, dan itu tentu harus kita siapkan sejak dini. Masalah-masalah yang dihadapi saat ini saya kira ini menjadi jembatan. Ketika masalah-masalah ini bisa kita hadapi, maka kita optimis Indonesia Emas akan bisa kita gapai ya. Permasalahan-permasalahan yang ada lah banyak, tadi ada judi online ya, terus ada di soal pendidikan dan seterusnya. Ini saya kira problem-problem yang tadi sudah banyak dibicarakan kita selesaikan, dan juga tadi saya sampaikan ketika keluarga bisa mengatasi masalah-masalahnya, maka tentu juga demikian Indonesia akan bisa mengatasi masalah-masalahnya, tapi tidak demikian sebaliknya ya. Sehingga Indonesia akan berhasil, akan mengatasi masalahnya ketika keluarga juga bisa mengatasi masalahnya. Mungkin itu saja Mas Rizky. Iya, terima kasih ya Gus Wahid dan Pak Tri, terima kasih sudah datang di Istra FM, dan semoga ini Hari Keluarga Nasional ke-31 yang akan digelar di Kota Semarang pada tanggal 29 Juni ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Sobat Istra, dan terus nantikan untuk dialog spesial bersama DPRD Jawa Tengah untuk hari-hari berikutnya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang ya, dan selamat beristirahat untuk Sobat Istra dimanapun Anda berada. Demikian, dan keep Wonosobo Asri Forever. Saya Riki Wisana pamit. Wassalamualaikum. Bye.